Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di time frame monthly, ya. Kalau saya melihat secara kasar, ya, secara kasaran, di monthly masih kawasan market hilang volume. Market hilang volume buy di monthly, karena tidak ada sebarang candle yang tutup di bawah garisan low BB, ya, untuk sekarang ini. Jadi kalau saya memandang bahwa di time frame monthly masih berada di kawasan market hilang volume buy, ya, secara bacaan teknikal dan secara bacaan BBMA, ya. Kalau di monthly, ya, tidak ada bacaan momentum sell, maka berkemungkinan dia akan membuat candle arah awal, ya, candle arah awal di monthly. Kemudian untuk membentuk candle arah awal di monthly di time frame daily atau di weekly, dia harus ada bacaan momentum buy, ya. Lihat di weekly, oke. Di weekly target kenaikannya adalah jangkaan yang sudah sampai ke area top BB weekly, ya. Top BB weekly, ya. Top BB weekly adalah menggambarkan kawasan tertinggi di monthly, ya. Ini adalah top BB. Lihat di monthly-nya, MA5, ya. MA5, inilah MA5. Dan ini adalah garisan MA10 high. MA10 high. Targetnya adalah sampai ke MA10, ya, garisan MA10 high. Kenaikan, ya, kenaikan di weekly targetnya adalah sampai ke garisan MA50, ke garisan MA50, garisan MA50. Kalau minggu sekarang, ya, di weekly telah membuat bacaan momentum buy di sini, bacaan momentum buy, dan candle tutup di atas garisan top BB, ya, maka target selanjutnya adalah sampai ke garisan MA50. Tapi sebelum nyampe garisan MA50 di weekly, ya, berkemungkinan, ya, dia akan jatuh dulu mencari MA5, MA10 low, ya. Jadi saya menunggu untuk jatuh ke garisan MA510 low untuk membuat bacaan re-entry by weekly, ya. Oke, sebelum melakukan kenaikan yang valid di time frame weekly, ya. Di weekly, nah, di weekly-nya adalah masih kawasan market hilang volume, ya. Sekarang masih berada di kawasan market hilang volume sell, ya. Karena ini kawasan tertinggi monthly, ya, kawasan tertinggi monthly, re-entry sell monthly, oke, bahasanya re-entry sell monthly.
Kemudian di weekly berkemungkinan dia menjadi market hilang volume sell ya. Kemudian di daily-nya perlu menghabiskan kenaikan di time frame daily, menghabiskan kenaikan di time frame daily, menghabiskan perjalanan tren di daily. Di daily-nya masih dalam keadaan uptrend, tapi masih candle masih berada di atas garisan BB, garisan EMA 50, tapi candle udah masuk ke dalam BB ya. Kemudian low BB juga jauh, low BB jauh, ini low BB. Kalau kenaikan di daily udah mulai lemah, dia akan rapat dengan garisan EMA 50 ya. Low BB rapat dengan garisan EMA 50, kemudian candle udah mulai masuk ke dalam BB ya. Dan ini adalah garisan EMA 200. EMA 200 di daily adalah kawasan tertinggi di monthly ya. Sebenarnya ini re-entry sell monthly ya, re-entry sell monthly setelah munculnya candle arah kuku, candle arah kuku ya. Jadi secara bacaan kasarnya perlu menghabiskan tren di daily ya, menghabiskan tren di daily, menunggu kenaikan udah mulai melemah. Setelah kenaikan di daily udah mulai melemah, maka akan ada berkemungkinan dia akan membuat candle arah kuku sell ya, arah kuku sell. Jika lanjut dengan pembacaan momentum di daily, maka kejatuhan ya, kejatuhan di monthly ya, itu udah valid ya, karena kawasan tertinggi monthly. Jangkaan kenaikannya adalah sudah sampai ke area MA5 MA10, ini kenaikannya ya. Itu di Bitcoin ya, di Bitcoin. Oke, kemudian Ethereum juga masih dalam keadaan kenaikan di daily. Semua ini bacaan monthly, bacaan monthly, entry sell monthly ya. Kemudian Litecoin, Litecoin sama di daily, Litecoin SRP, Litecoin ya, Litecoin. Litecoin berarti dia membuat bacaan candle momentum by the weekly ya, candle momentum by the weekly ya, candle momentum by the weekly ya. Jadi ketika ada momentum maka akan ada re-entry by weekly ya. Setup yang jarang berlaku ya. Sama candle yang merah ini adalah re-entry buy ya, re-entry buy. Untuk jatuh membuat candle yang merah ini dibutuhkan bacaan momentum sell di time frame 4 jam untuk sampai ke garisan MA510 low weekly. Saya tandakan dengan garis tegak. Oke, 4 jam. Adakah momentum sell di 4 jam? Mana momentum sell? Oke. Sinilah bacaan momentum sell. Inilah re-entry by weekly. Kejatuhan di sini. Di daily-nya adalah di daily ada momentum. Ya, tapi tidak ada re-entry sell yang valid ya, tidak ada re-entry sell yang valid. Kemudian dia membuat bacaan market hilang volume buy di sini, bacaan market hilang volume buy
itu di Litecoin. Nah, kemudian nih Litecoin. Oke. Ini ada garisan top BB, kemudian ini adalah mid BB, garisan EMA 50 dan garisan low BB. Secara bacaan, kenaikan udah mulai melemah, tapi belum tukar tren. Ya, low BB rapat dengan garisan EMA 50 dan EMA 50 di bawah garisan mid BB. Oke. Di bawah garisan mid BB, kemudian candle udah mulai masuk ke dalam BB dan sekarang dia berada di kawasan tertinggi daily, kawasan tertinggi daily. Ini adalah market hilang volume sebenarnya, market hilang volume sell. Akankah market hilang volume sell di daily pun valid? Jawabannya belum. Ya, dibutuhkan candle arah kuku sell di 4 jam, kemudian di 1 jamnya dia membuat bacaan momentum sell. Ya. Momentum sell di time frame 1 jam adalah membawa perjalanan daily mencari ke 5-10 low di daily. Ya. Oke. Itu di Litecoin. Oke. Kalau mengambil peluang, katakanlah sell, mengambil peluang sell, katakanlah di weekly, ya, mengambil peluang sell, berarti dia harus ada sinyal momentum sell di 4 jam. Ya, momentum sell di 4 jam. Litecoin, ya, bacaan momentum buy weekly, ya. Sementara di XRP nya belum ada. Nah, ini kalau minggu ini tutup seperti ini akan menjadi candle arah kuku buy, ya, candle arah kuku buy. Kemudian di daily ini adalah momentum. Berkemungkinan sekarang hari Selasa, ya, berkemungkinan ini akan menjadikan arah kuku buy, ya, di dailynya momentum, nah, candle arah kuku buy. Kemudian XRP, Litecoin momentum, Ethereum belum, Bitcoin juga udah kayak tanda-tanda kenaikan, ya. Tanda-tanda kenaikan. Nah, jadi kalau mengambil peluang sell, katakanlah di Bitcoin, ya, atau di mana Ethereum atau yang lain, perlu ada sinyal bahwa perlu ada pembacaan momentum sell di 4 jam. Itu adalah jangkaan, ya. Kalau momentum sell di 4 jam, ini akan menjadi candle arah market hilang volume, ya, market hilang volume. Akankah dia sampai, ya? Dia akan membacaan momentum, ya. Kalau kenaikan, ya, kenaikan ini memang kuat, ya. Kenaikan memang kuat, jangkaan, ya, sama kayaknya di atas ini MA 50. Perhatikan MA 50 ini atau BB masuk ke dalam, ya, kemudian MA 50 masuk keluar. Ini MA 50 di weekly adalah zona tertinggi monthly, zona tertinggi monthly, di entry sell monthly. Akankah dia akan jatuh? Belum. Akankah dia akan jatuh? Belum. Dibutuhkan momentum sell di time frame daily
seperti di Euro USD. Saya menunggu kejatuhan sebenarnya. Saya menunggu kejatuhan di Euro USD. Nah, Euro USD. Oh, ini adalah contoh sebenarnya. Ini adalah momentum. Ketika momentum maka akan ada re-entry, ya. Re-entry-nya adalah di MA5 MA10 high. Ya, betul ini re-entry monthly. Ya, betul ini re-entry. Selagi tidak ada bacaan momentum sell di daily maka kenaikan lanjut terus. Ya, kenaikan lanjut terus. Ya. MA200 ini adalah menggambarkan kawasan tertinggi mandi, dan sekarang MA50 dah berada di atas garisan MA200. Okay. MA50 udah berada di atas garisan MA200. Oke. Saya menunggu sebenarnya kejatuhan, tapi dia tak jatuh. Ya. Candle naik, tapi tutup di bawah garisan top BB MA50 hingga garisan mid BB. Ya. Perjalanannya adalah kawasan tertinggi ke kawasan terendah. Dibutuhkan bacaan momentum misal 5 jam untuk sampai ke garisan MA510 low. Ya. Kalau saya melihat ini nggak ada sell, ya, buy. Ini udah berada di atas garisan MA50. Oke. Udah berada di atas garisan MA50. MA50 di weekly adalah membawa perjalanan 50 candle weekly. Ya. Artinya kejatuhan di sini, ya. Kejatuhan di sini. Candle yang tutup di bawah garisan MA50 sudah terbatal dengan yang ini. Ini udah berada di atas garisan MA50. Ya. Di weekly. Ya. Masih dalam keadaan kenaikan. Ini di Euro USD. Ya. Jadi kalau menunggu peluang sell, memang harus bersabar, harus menunggu, harus bersabar untuk mendapatkan setup yang kuat. Nah, berawal dia harus muncul bacaan momentum sell di 4 jam. Momentum sell di 4 jam dia membawa perjalanan mingguan, kemudian momentum sell di daily dia membawa perjalanan bulanan. Bacaan momentum sell di time frame 4 jam. Lalu sekarang belum ada lagi. Ya. Oke. Kemudian indeks USD, ya. Indeks USD weekly, ya, jatuh tapi tidak ada momentum. Apakah dimakan hilang volume buy? Makan hilang volume buy. Ya. Makan hilang volume buy. Weekly 1 candle 1 minggu, ya. Kawasan terendah, kawasan tertinggi. Untuk naik ke sini dia belum bacaan hilang volumenya di daily. Ya, hilang volume di daily, kemudian bacaan momentum buy di time frame
di time frame 4 jam. Nah, momentum B di time frame 4 jam. Nah, ketika muncul bacaan momentum B, maka jangkaan kenaikan dari garisan MA50 di sini. Kalau di weekly MA510 ya, seperti di Bitcoin tadi, tapi bacaannya bacaan monthly. Ini bacaan weekly ya. Untuk naik ke sini dia membutuhkan bacaan momentum buy di time frame 4 jam ya. Mana Bitcoin di time frame monthly hampir sama ya, tidak ada momentum. Satu batang kenaikan di sini. Ini di monthly ya. Ini di monthly. Kalau tadi indeks di weekly. Kalau di weekly bacaannya di 4 jam, kalau di monthly bacaannya di time frame daily ya. Di time frame daily. Oke. Nih. Dia muncul bacaan momentum buy di daily ya. Oke. Jadi kalau yang saya lihat sekarang adalah masih dalam keadaan kenaikan, masih dalam keadaan uptrend ya. Jangkaannya adalah sampai ke garisan MA50 di weekly nih, sekitar 700-an, kalau nyampe ke 25 sekian garisan MA50 ya. Target kenaikan Bitcoin akankah nyampe ke sana, kita nggak tahu, tapi penceritanya dari time frame daily sama 4 jam. Ketika sambung momentum berterusan di daily, maka jangkanya ke sampai ke 50. Tapi kalau jatuh ya, katakanlah jatuh sampai ke sini ya, kemudian dia membuat dari entry buy weekly valid atau enggaknya ya. Kalau sambung jatuh berarti tak sampai ke garisan MA50, maka sambung terus jatuh ya. Oke, sampai di sini tentang Bitcoin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.